Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gatan Alibari dengan NIM 1030 1253 0014 dari kelas I 4908. Pada hari ini saya akan membawakan materi bertema etika, akhlak, dan moral dalam kehidupan. Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang baik dan bermartabat. Namun, kebanyakan orang melupakan nilai-nilai etika, akhlak, dan moral karena kepentingan dunia dan hawa nafsu. Banyak dari mereka yang membicarakan betapa pentingnya akhlak, namun dalam praktiknya malah sering melanggarnya. Akhlak juga merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Baik buruknya akidah seseorang dapat dilihat dari baik buruknya akhlak seseorang. Karena iman tidak hanya diucapkan dari kata-kata, namun harus dibuktikan dengan perbuatan. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari kata bahasa Arab, yaitu khuluq, yang berarti tabiat, budi pekerti, dan kebiasaan. Secara istilah, akhlak adalah kebiasaan melakukan kebaikan tanpa keterpaksaan, lahir dari hati yang tulus dan terbiasa. Etika, moral, dan akhlak seringkali dianggap sama, padahal ketiganya berbeda dalam dasar penentuan baik dan buruk. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, artinya kebiasaan, dan mengacu kepada peraturan yang dibuat oleh manusia untuk menentukan perilaku mana yang baik dan mana yang buruk. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang artinya kebiasaan masyarakat atau adat. Jadi, moral didasarkan pada norma dan budaya yang berlaku di lingkungan tertentu. Jadi, perbedaannya sederhana. Etika dan moral bersifat manusiawi dan bisa berubah sesuai zaman. Sedangkan akhlak bersifat tetap, universal, dan abadi karena berpijak pada nilai-nilai ketuhanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatil ukhrijatil linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam menjadi mulia karena berpegang kepada akhlak yang baik. Akhlak menempati posisi penting dalam ajaran Islam karena akhlak menjadi tolak ukur keimanan seseorang dan pilar utama dalam membangun peradaban. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia bukan hanya untuk menyampaikan ajaran tauhid, tetapi juga untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Dari sabda ini, jelas bahwa keberhasilan seorang muslim tidak hanya diukur dari ibadah formal, tetapi juga dari perilaku sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Akhlak dalam agama Islam memiliki sifat-sifat khusus yang membedakannya dengan moral manusia pada umumnya. Yang pertama, kebaikannya bersifat mutlak dan tidak berubah oleh waktu. Yang kedua, bersifat menyeluruh, meliputi hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam. Yang ketiga, tetap konsisten karena bersumber dari wahyu, bukan hawa nafsu. Yang keempat, bersifat universal dan adil bagi semua umat manusia. Bentuk akhlak dalam kehidupan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan beribadah dengan ikhlas, bersyukur, tawakal, dan sabar dalam setiap cobaan. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri, yaitu menjaga kebersihan hati, tubuh, dan berusaha menuntut ilmu, bersikap jujur, sabar, dan tidak berlebihan dalam urusan dunia. Yang ketiga, akhlak kepada sesama manusia, seperti menghormati orang tua, menyayangi sesama, toleransi antar agama, menepati janji, tidak menipu, dan berbuat adil kepada siapapun. Yang keempat adalah akhlak kepada lingkungan, yaitu menjaga alam, tidak merusak, dan memanfaatkan sumber dayanya secara bijak. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menjadi dasar bagi manusia untuk menjaga keseimbangan alam,
sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Gaya hidup materialistis membuat manusia menilai segalanya dari uang dan popularitas. Akibatnya, nilai-nilai etika dan moral dianggap tidak penting lagi. Padahal, justru di zaman seperti ini, akhlak menjadi benteng utama agar manusia tidak kehilangan arah. Gaya hidup materialistis membuat manusia menilai segalanya dari uang dan popularitas. Akibatnya, nilai-nilai etika dan moral dianggap tidak penting lagi. Padahal, justru di zaman seperti ini, akhlak menjadi benteng utama agar manusia tidak kehilangan arah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak-banyak mengingat Allah. Ayat ini mengingatkan bahwa di tengah perubahan zaman, suri teladan Nabi Muhammad SAW tetap menjadi panduan utama dalam menjaga akhlak. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.